Tutupan harus diingat ya, ayo coba Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ya, kita bisa berjumpa kembali di hari ini, hari Senin tanggal 20 November 2023 ya. Alhamdulillah kita bisa sehat. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Rizky. Kenapa Rizky? Sakit. Siapa lagi? Hasfi. Kenapa Hasfi? Sakit juga. Uji Aisyah Kusuk. Aisyah. Iya ya. Kenapa Aisyah? Sakit. Siapa lagi? Kakak lagi? Ya. 3 orang ya. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit segera disehatkan kembali ya, dan bisa bergabung dengan kita. Amin. Sebelum pelajaran dimulai, coba perhatikannya di sekeliling kalian apakah sampah atau kertas yang berserakan ya. Nah, kalau sudah bersih, terima kasih ya. Kalau masih ada sampah yang berserakan, silakan dibuang ke tempatnya. Sudah siap kan kalian untuk pembelajaran hari ini? Siap. Berapa siap? 100%. Berapa persen siapnya? 100%. 100%. Kurang semangat. Sudah siap kan? Sudah. Nah, untuk memulai pembelajaran, untuk kelancarannya, marilah kita berdoa. Silahkan pimpin dulu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan simak ya video motivasi dan berkenaan dengan tanggal 20 November sekarang ya. Ada yang tahu hari apa sekarang? Ini ya, hari anak sedunia. Nah, sedunia. Coba simak video motivasi berikut ini. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
kita ini flashback kembali, masih ingatkah materi sebelumnya? Ya. Ya, materi tentang apa? Ya, Peluang. peluang suatu kejadian. Ada yang tahu peluang itu apa? Peluang adalah nilai kuantitas untuk menyatakan seberapa besar terjadinya suatu peristiwa. Peluang juga disebut probabilitas. Garis bawahi probabilitas ya. Peluang adalah suatu kejadian ya yang sering muncul, maka terjadilah suatu peristiwa ya gitu ya. Peluang itu. Tepuk tangan untuk ahli ya. Pada materi kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang eksponen ya. Eksponen. Tujuan pembelajarannya di sini. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami konsep eksponen. Ya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menerapkan konsep eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian seperti biasa akan diskusi kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam LKPD. Model pembelajaran di sini yang digunakan adalah PBL. Ada yang tahu PBL itu apa? Pembelajaran based learning. Nah, problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. PBL menurut Arendt ya, yaitu suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa dihadapkan ada masalah otentik atau nyata sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan tingkat tinggi dan diikuti, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaannya diri sendiri. Ya, nanti kalian setelah mempelajari materi ini, mungkin dalam kehidupan sehari-hari ada hubungannya ya dengan masalah kehidupan sehari-hari dengan materi eksponen. Ya. Untuk pemahaman makna dari eksponen ini sendiri, dalam kehidupan sehari-hari kita jika kita merusak alam misalnya menebang pohon atau menebang hutan ya, dan secara membabi buta atau secara tidak menanam kembali, maka akan terjadi apa? Sebelum longsor apa gunung itu atau hutan? Kegundulan itu sendiri akan mengakibatkan kekurangannya air ya. Seperti sekarang mungkin kita di Wanaraja musim apa sekarang? Musim kemarau ya. Kemarin walaupun hujan 2 hari, ada yang merasa dampaknya di sini, ada yang enggak merasakan apa? Panas dan juga kekeringan ya, lihat kebun-kebun. Tapi ketika misalnya di suatu wilayah, kenapa banyak air seperti pesawahan dan lain sebagainya, itu dikarenakan adanya penanaman pohon. Nah, itu kalau satu pohon misalnya ada 5 tetes atau 2 tetes, bisa kalian bayangkan kalau beribu-ribu pohon berapa ribu tetes atau berapa juta tetes gitu ya. Siapa yang dapat menuliskan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali? Coba siapa? Bang, mulai di depan. Ini tuliskan 2 kali 2 kali 2. Tuh, ya. Nah, ya tepuk tangan untuk Bambang ya. Berapa Bang itu? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ya, 2 kali 2 kali 2 sebanyak berapa kali tadi? 5 kali, berarti 2 pangkat 5. Kita lanjut ke materi, masuk ke materi ya tentang eksponen. Nah, bisa kalian lihat di sini eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Eksponen juga merupakan salah satu konsep dasar dalam matematika yang menggambarkan kuatnya suatu bilangan atau variabel. Variabel itu bisa yang kalian kenal apa saja variabel? Variabel biasa di
Bisa X, bisa apa lagi? Bisa Y, bisa apa lagi selain X? Bisa A, bisa B. Itu variabel itu disebut juga peubah ya, variabel itu disebut peubah ya. Jadi bisa diganti dengan A sampai Z variabel ya. Tapi kebiasaannya kita mengenal variabel itu hanya X, Y, dan Y. Padahal bisa digunakan A sampai Z tergantung kebutuhan ya. Nah, eksponen dituliskan sebagai suatu angka yang memiliki variabel yang akan dipangkatkan. Nah, ini ya, seperti ini penulisan eksponen A pangkat N dengan A kali A kali A kali A kali titik-titik A ya. Nah, ini sebanyak berapa kali ini? N kali ya. A itu disebut apa? A disebut A itu sebenarnya basis. N pangkat. Nah, itu notasi untuk eksponen ya. Ada A pangkat N, A itu untuk basis, N itu untuk pangkat ya. Harus diingat ya, A itu apa? Basis. N pangkat. Jadi A pangkat N itu A kali A sebanyak N kali ya. Kita lanjut ke sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen ada beberapa di sini ya. Ada sifat perkalian di sini A pangkat M kali A pangkat N, hasilnya gimana? A pangkat M tambah N ya. A pangkat M kali A pangkat N sama A pangkat M tambah N. Nah, contohnya di sini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 3 tambah 4 ya. Nah, tinggal dijumlahin itunya angkanya. Kalau perkalian jumlahkan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7. 3 tambah 4 berapa? 7. 2 pangkat 7. Selanjutnya, nah ini juga ada pecahan 2 pangkat 7 pangkat 6 dibagi 2/7 pangkat 3 ya. 2/7 pangkat 6 kurangi 3 ya. Berapa hasilnya? 2/7 pangkat 3. Selanjutnya sifat pangkat A pangkat M dipangkatkan lagi N, berarti A pangkat M kali M ya. Contoh 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, berarti hasilnya 5 pangkat 3 pangkat 3 kali 2. 5 pangkat 6. Kemudian sifat pecahan berpangkat. Nah, kalau kalian misalnya menemui pecahan berpangkat ini A per B pangkat M. Kalau yang atas disebut apa? Pembilang penyebut. Pembilang ya, pembilangnya A pangkat M. Nah, B pangkat dibagi penyebutnya B pangkat M ya. A per M dibagi B pangkat M. Yang dua itu B pangkat 2 kurangi 2 sama dengan ini kalau kurang jadi B. Kalau jadi nah dibagi B kali B dibagi B kali B. Ini coret dapat berapa B dibagi B? 1. Maka B pangkat 0 itu hasilnya 1. Sejuta pangkat 0 1. 1 triliun pangkat 0 1 ya. Bang pangkat 0 Bang pangkat 0 1. Bang-bangnya 1 berarti Ya? Bang-bangnya 1 Bang pangkat 0 itu 1. Iya, beda dengan bang pangkat 1 tetap bang. Iya, itu ya. Oh, bang. Nah, di sini ada contohnya, silakan kalian pahami ya. 10 pangkat 0 ini itu diperoleh dari 10 pangkat 0 dari berapa? 1 ya. Nah, di sini A pangkat negatif B yaitu sama dengan 1 per A pangkat B ya. A pangkat negatif B sama dengan 1 per B A pangkat B. Jadi positif ya. Cuma ini jadi pecahan. Contoh di sini 2 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 2 kita misalkan 2 pangkat 2 kurangi
4 ya. Jadi 2 pangkat 2 dibagi, karena kurang jadi dibagi 2 pangkat 4. 2 pangkat 2 teh 2 kali 2 kali 2 sebanyak 2 kali ya. Dibagi 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Nah, hasilnya 1/2 kali 2 atau 1/2 pangkat 2. Makanya ditarik kesimpulan 2 pangkat 2 itu 1/2 pangkat 2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, aman. Nah, kalau begitu ada yang tahu penggunaan aplikasi eksponen di sini? Eksponen. Kalau peluang kemarin kan untuk mengetahui suatu kajian atau probabilitas ya, kalian misalnya pengen jadi kandidat TPR, gitu. Nah, bisa dicari dengan peluang gitu ya. Peluang kalian untuk masuk ke jadi anggota DPR bisa dicari, atau pengen jadi bupati misalnya seperti itu ya. Nah, kalau ini kalau eksponen ada yang tahu kegunaannya? Misalnya kalau amuba membelah diri itu di pelajaran apa? Oh, biologi. Nah, amuba biasanya membelah diri menjadi berapa? 2. Menjadi 2 ya. 2 oke dibelah daging menjadi 4 ya. Nah, itu masuk ke dalam eksponen ya. 2 ya. Dari 1 menjadi 2. Dari 2 menjadi 4. Dari 4 menjadi 8. Dari 8 menjadi 16. Itu ya, seperti itu. Biologi, kemudian kimia. Ada juga kimia, kemudian apalagi? Fisika juga bisa ya. Fisika, kemudian apalagi? Ekonomi. Menghitung bunga majek dan banyak lagi ya. Itu masuk ke dalam pelajaran geografi itu. Pepohonan kalau misalnya ditebang maka akan mengurangi kadar atas air gitu ya. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya dulu. Ya, untuk mengetahui pemahaman konsep kalian, di sini Bapak akan kasih oleh KPD. Silakan ini dulu ya, seperti kemarin. Bikin dulu kelompok ya. Seperti kemarin, silakan. Saya kasih waktu 25 menitan ya untuk pengisian KPD. Silakan saling berdiskusi. Kalau tidak ada, kalau ada yang perlu ditanyakan boleh ditanyakan. Kalau tidak mengerti. Nah, untuk ininya ya nama anggota silakan kalian tulis ya. Ini ada berapa orang anggotanya. Kemudian untuk nomor 1 petunjuknya isi tabel sampai X. Bapak boleh bertanya? Iya, boleh. Ini teh yang X itu jadinya Iya, gimana? yang ini yang bagian A. Ah. Yang menyajikan eksponen pada tabel. Nah, Yang ininya teh berarti jadinya teh 2X. iya 2 pangkat X. 2 pangkat kalau ada 10 bulan 2 pangkat 10 hari 2 pangkat 10. Kalau 2 pangkat, kalau ada X berarti 2 pangkat X. 2 pangkat X. Kalau ada A berarti 2 pangkat A. nah itu ya. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Keaktifan kalian dalam diskusi saya nilai juga ya di ini penilaian ini keterampilan diskusi nanti untuk pengetahuannya saya. Pangkat 2. Terus kan hasilnya teh jadi 1000 dikali 9. Nah, 9.000. Jadi 9.000. Iya, betul. Nah, sudah cukup waktunya. Silakan yang mau presentasi ke depan. Buat. Nomor 1. Ya, boleh nomor 1 silakan. Jadi fungsinya gimana itu? Fungsi penjualan CD. Fungsinya membayangkan kita satu hari ini bakal laku berapa, terus 2 hari bakal laku berapa. Nah, itu tepuk tangan untuk programnya. Ada yang
barangkali ada yang beda penyelesaian. Udah, coba jam 9 itu berapa bakteri? Jam 9 berapa bakteri? 1. Ya, berapa bakterinya? Jadi 1000 bakteri. 6.561.000 bakteri. Ada yang berbeda, silakan. Jawabannya ada yang beda nggak? Ada yang menyangka atau menanyakan, silakan. Ada yang lain? Sama. Ya, sama nggak? Sama semua ya. Tepuk tangan untuk Rahma dan kita semua ya. Nomor 3, silakan nomor 3. Yang penampil. 3, jual. Kalau nomor 3 berhubungan dengan apa? Nomor 3. Kalau populasi penduduk statistika ya, iya statistik. 12 juta. Ada yang berbeda? Silakan. Ada yang berbeda mungkin? Atau menyanggah ya? Suatu perkalian atau suatu bilangan kalau dikalikan itu sama dirinya sendiri, misal tadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Nah, jadi kalau ngaliinnya 2 kali 5 kali 6 itu bukan eksponen. Oh iya, betul. Terus apa lagi? Jadi eksponen banyak kegunaannya ya. Misal aplikasiannya kita bisa memprediksi penjualan kita ya. Terus dalam biologi kita bisa menghitung pertumbuhan virus atau bakteri. Ya. Ada yang lain yang mau menyimpulkan? Sudah ya. Tepuk tangan untuk Albab dan Bambang ya. Terima kasih. Karena sudah disimpulkan. Ada yang bertanya dulu sebelum Bapak kasih lembar tesnya ya untuk mengetahui sejauh mana materi yang kalian kuasai hari ini. Tidak ada yang bertanya? Ya. Ini ada lembar tes ya. Silakan kalian isi yang barusan ini. Waktunya sekitar 10 menitan untuk pengisian lembar tes. Silakan. Nah, kita sudah sampai pada tahap ini ya. Kalian telah menyelesaikan PPT, kemudian telah mengisi lembar tes untuk menguji pengetahuan kalian. Nah, sekarang kita masuk pada refleksi ya. Yang pertama, apa yang kalian pelajari pada pertemuan kali ini? Atau bentuk pangkat. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Alhamdulillah sudah. Nah, sudah paham. Terhadap materi yang belum kalian pahami, apa yang akan kalian lakukan? Mencari tahu, menanyakan, Ya, bertanya, tanya, mempelajari. ya. Bisa mencari tahu dari internet ya atau dari Google ya. Bisa bertanya kepada guru dan teman sejawat yang lebih tahu ya. Kemudian harapan kalian untuk pembelajaran selanjutnya apakah pengen kerja kelompok lagi atau kerja mandiri aja? Kenapa kerja kelompok? Diskusi. Seru ya, diskusi, bisa berdiskusi dan juga menentukan pikiran gitu ya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang bentuk akar. Kalian nanti pelajari ya di rumah tentang bentuk akar. Bisa dari buku paket dan juga dari internet, Google Chrome, dari Google ya, dari Google, dari YouTube juga bisa ya. Untuk bentuk akar. Nanti ada
korelasi atau keterhubungannya bentuk akar dengan eksponen. Nanti kalian cari tahu di rumah ya, seperti apa bentuk akar itu ya. Nah, karena sudah ada ucapan terima kasih, itu berarti tandanya akhir dari kita ucapkan alhamdulillah. Nah, semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya pada materi kali ini. Silahkan pimpin dulu doa untuk istirahat dan istirahat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 1+0